masalah kelangkaan gas LPG yang ukuran 3 kg nih Pak Komang. Boleh dibilang lah seperti ini sudah tradisinya, Bu. Iya. Pertamina selalu menyatakan distribusi aman. Distribusi aman. Stok aman, tapi Stok aman. fakta di lapangan ternyata di lapangan itu masyarakat menjerit persoalan sistem pengawasan yang kurang. Penegakan hukum yang tidak tegas. Boleh dibilang, maaf, itu juga terjadi mafia. Kalau kita berbicara mafia, hampir semua hari ini ada. Rame juga ini Pak, bahwa ada backingnya itu ya. Jadi back. Selain juga harga, selain kelangkaan gitu Pak ya, yang menjadi beban kita terutama di Denpasar nih Pak, itu gas 3 kg itu isinya tidak 3 kg lagi Pak. Oh, isinya kurang juga? Kurang lagi. Di dinas sosial data pun juga kadang-kadang saya cek yang punya datanya itu juga orang mampu. Ini sebenarnya dinas sosialnya harus ditata juga sih. Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? Om Swastiastu. Tribuners, selamat tahun Tribun Bali. Kembali dalam program podcast Tribun Bali. Kali ini kita akan membahas terkait gas LPG 3 kg yang akhir-akhir ini semakin langka, menjadi langka, kembali langka. Setelah beberapa waktu lalu sempat langka, sekarang kembali menjadi langka, barang langka ya. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg ini, terutama di Denpasar dan juga di daerah-daerah lain seperti Badung, Gianyar, dan Karangasem. Nah, ini menjadi masalah besar bagi masyarakat karena gas LPG ini menjadi kebutuhan utama dari masyarakat Bali ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana terkait kelangkaan gas LPG 3 kg ini bersama Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Bali, Iputu Armayo. Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu Pak Komang. Punapi gatur niki? Gatur beci. Rahayu nggih. Rahayu, selalu happy Pak. Selalu semangat juga. Semangat sambil menerima keluhan konsumen. Iya. Sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen harus selalu siap menerima keluhan dari konsumen. Nah, terkait gas ini. Ya. Kelangkaan gas LPG ini. Sejauh mana Pak keluhan-keluhan konsumen ini yang sudah sampai ke Bapak? Ya, terima kasih. Terkait masalah kelangkaan gas LPG yang ukuran 3 kg nih Pak Komang. Ini sebenarnya sudah boleh dibilang lah seperti ini sudah tradisinya bagi tradisi ya. Sudah berkali-kali konsumen kita, terutama konsumen di Indonesia ya, selalu dibikin babak belur terkait masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Pernah konsumen kita juga menjerit kelangkaan minyak goreng. Kemudian pernah juga konsumen di Bali atau di beberapa daerah di Indonesia juga kelangkaan gula pasir. Kemudian gas 3 kg ini hampir di mana-mana menjadi kelangkaan, termasuk di Bali. Nah, di Bali juga kelangkaan itu terus terjadi. Nah, bahkan ketika ada kelangkaan itu Pak Komang, konsumen di Bali banyak yang mengeluh. Sampai beberapa yang sudah masuk ke WA menanyakan tentang kelangkaan seperti itu. Nah, setelah kita cek juga di beberapa agen dan pangkalan memang kosong. Tapi yang menariknya gini Pak Komang, dari pihak Pertamina selalu mengatakan ini sudah disalurkan, didistribusikan, kan gitu kan ya. Itu yang jadi pertanyaan kita Pak. Pertamina selalu menyatakan distribusi aman. Distribusi aman. Stok aman, tapi fakta di lapangan ternyata di lapangan itu masyarakat menjerit tidak dapat gas, keliling dia bawa sepeda motor, datang ke kios-kios nggak ada. Nah, ini persoalannya seperti apa? Kan begitu nih. Nah, masyarakat itu terutama nih masyarakat menengah ke bawah ya, betul-betul yang menggunakan gas 3 kg yang kita kemarin yang kita terima keluhannya, memang nggak dapat gas Pak. Jadi gas dia sudah punya langganan, agen apalah namanya itu, subagen itu ya, subagen itu dia punya langganan, bahkan ada yang memang langganan yang membawakan ke rumah-rumah itu, dia punya langganan, itu nggak ada stoknya Pak. Kita tanyakan nggak ada stoknya. Setelah ditanyakan lagi beberapa minggu, juga stoknya habis. Nah, waktu itu yang menjadi problem itu kan pada saat-saat menjelang hari raya nih.
menjelang hari raya. Nah, Astungkare masih terpenuhi lah pada saat puncak menjelang hari raya kayak kemarin Galungan segala macam. Nah, lagi-lagi nih di Bali ini gas nih hilang gitu kan, Pak. Nah, sekarang ini walaupun sekarang ada, tapi beberapa minggu yang lalu ini memang benar-benar langka. Nah, ini akan menjadi problem juga buat masyarakat ke depan. Walaupun sekarang dijejali dengan berbagai macam aturan, Pak Komang. Aturan itu misalnya harus dibeli dengan KTP, kemudian terdaftar agen pun juga harus didaftarkan segala macam. Itu pun tidak selesai dan belum tuntas menurut saya. Karena persoalan itu panjang, Pak Komang. Jadi, oke, kalau kita sebenarnya jujur, pengguna gas 3 kg itu siapa kan gitu ya, Pak ya. Pengguna gas 3 kg yang mungil ini sejatinya itu sebenarnya lewat peraturan tuh Pak Komang. Jadi peraturan itu yang sebenarnya kita pakai di landasan hukum, siapa sih sebenarnya yang berhak menggunakan gas subsidi itu. Ini ya. Ya kita mengingatkan lah kepada apa namanya Tribuners. Tribuners. Kita mengingatkan bahwa ada aturan yang dijadikan payung hukum, yaitu di Perpres nomor 104 tahun 2007 misalnya. Jadi siapa-siapa yang berhak untuk menggunakan gas gitu ya, terutama yang 3 kg. Karena ini kan disubsidi, Pak. Subsidi. Jadi yang pertama rumah tangga. Rumah tangga ini yang terutama rumah tangga yang menggunakan LPG untuk lingkup. Jadi rumah tangga ini Pak Komang, rumah tangga yang miskin lah begitu ya. Kurang mampu. Terus yang kedua usaha mikro. Jadi usaha mikro ini mikro produktif seperti warung makan, kedai keliling, penjual minuman dan lain-lain. Nah ini yang 3 kg. Kemudian petani sasaran, Pak. Petani sasaran itu ya, dia juga berhak dia mendapatkan ini. Misalnya untuk mesin pompa air. Nah itu digunakan itu di petani sasaran. Kemudian nelayan sasaran juga ini. Jadi nelayan ikan yang sifatnya masih kecil. Kalau sudah seperti itu aturannya, pakemnya, kan idealnya harus berjalan sesuai dengan. Ini kan tidak berjalan. Berarti subsidinya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran dari dulu. Persoalannya apa Pak Komang? Persoalan sistem pengawasan yang kurang. Penegakan hukum yang tidak tegas. Boleh dibilang, maaf, itu juga terjadi mafia. Kalau kita berbicara mafia, hampir semua hari ini ada. Mafia beras, mafia minyak, mafia gula, itu pasti ada di negara kita. Itu oknum. Nah, kembali ke 3 kg. Ini sejauh mana peranan instansi terkait yang melakukan dan punya otoritas untuk melakukan pengawasan. Itu yang menurut saya kita ini bukan dia tidak jalan, tetap jalan. Cuma saya ngingetin lagi untuk lebih tegas gitu ya. Tegas. Seperti saya bilang, pengawasannya juga harus lebih tegas, berikan juga sanksi. Karena ada dugaan Pak, yang rumah-rumah makan itu memborong juga. Ya memborong terbesar, ada perusahaan-perusahaan laundry. Itu juga, perusahaan laundry itu juga memborong terlalu banyak. Nah sehingga, jadi sesuai aturannya perusahaan laundry nggak boleh ya Pak? Betul, itu laundry tidak dianukan Pak. Nah, kemudian setelah mereka keluar pada saat tabung sudah diedarkan, itu ada dugaan Pak. Ada dugaan itu diborong. Ada yang memborong. Kemudian kalau kemarin ribut-ribut yang di mana namanya yang kemarin ada di media sosial dia bilang ada dugaan yang dari SPBE nakal itu lain lagi cerita Pak. Nah itu biar aparat penegak hukum lah ya untuk mencari tahu. Apa benar hal itu terjadi, yang kalau memang itu yang diributkan di media itu ya ada dugaan SPBE itu yang nakal, itu cari tahu, berikan sanksi. Terus yang mau ngoplos juga Pak, yang mau ngoplos itu juga banyak sekali. Kemarin juga sampai ada yang meninggal segala macam. 18 orang berikan meninggal, sanksi tegas setegas-tegasnya, sehingga gas ini kasihan nih bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, ya terpenuhi anunya Pak. Jadi dari penyampaian Pak Putu tadi bahwa di satu sisi memang mungkin subsidinya belum tepat ya, karena yang harusnya tidak berhak mendapatkan subsidi 3 kg ini dia memakainya, sehingga stok di pasaran menjadi berkurang. Nah di satu sisi memang juga ada dugaan ini, kelangkaan ini karena ada pengoplos ini Pak, ada permainan mafia ini. Kalau Pak Armanyo dari LPK ini percaya bahwa ini memang ada oknum-oknum yang memang mengoplos gas ini sehingga selalu menjadi langka di masyarakat. Iya, ya kita sih pasti percaya Pak. Hanya saja kita kan perlu ada investigasi, ada pembuktian juga. Karena kadang-kadang semakin aneh menurut saya. Anehnya apa? Dari pihak Pertamina katanya sudah
mendistribusikan. Tabung yang Munggil ini sudah didistribusikan kepada masyarakat. Ya. Dan sesuai aturan segala macam. Tapi faktanya hilang lagi, Pak. Langka lagi. Entah yang kesekian kali. Bahkan dibuatkan aturan lagi, sudah dibuatkan aturan yang katakanlah sudah sangat komprehensif lah aturan-aturan itu yang berhak layak segala macam. Ya menurut saya itu tidak tegasnya dalam pengawasan dan tidak tegas dalam menindak, Pak. Kalau tidak ada tegas dalam penindakan, jelas akan terulang sampai kapanpun. Selalu akan terulang. Masih ada kesempatan ya. Selama masih ada, harusnya diberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum, karena mungkin di mana-mana juga ada mafia, Pak, di negara kita ini. Mafia itu pasti ada ya. Nah, hanya saja karena ini menyangkut 3 kilogram ini juga menyangkut peranan pemerintah daerah, Pak. Ini kan peran pemerintah daerah untuk mengawasi ini. Termasuk juga bagaimana headnya ini tidak terlalu melambung kan begitu ya. Nah, kemudian karena di sini ada peranan pemerintah daerah untuk melakukan sistem pengawasan untuk LPG 3 kg. Kemarin saya sudah lihat sih di beberapa di media itu juga sudah mulai turun. Nah, ini juga harus dilaporkan, Pak. Dilaporkan ke paling tidak lah Bali ini daerah pariwisata. Karena saya lihat juga masih banyak kok masyarakat kita di beberapa titik di Denpasar itu menggunakan LPG, termasuk di di beberapa tempat juga. Kasihan juga, Pak, terutama yang para pedagang itu yang mengeluh ke kita. Tak dapat gas kan begitu. Nah, ini saya mengharapkan peranan dari pemerintah dalam bentuk pengawasan ini, kemudian melakukan pengawasan, kemudian kalau memang ada yang melanggar ya ditindak, dan ditindak itu nanti dengan tim yang inilah melibatkan, kan banyak tim nih, Pak. Betul. Berikan masukan, ini kalau memang ada benar-benar ada pelanggaran, ya ditindak. Terutama oknum-oknum yang diributkan di media itu, yang dari SPBE itu misalnya. Kalau benar dugaan itu, yang sampai sempat kemarin ribut-ribut, siapa Pak Putu Harto yang media, itu agar ditindak. Siapapun aparat penegak hukum itu cari tahu. Kalau memang itu misalnya penyebab kelangkaan gas itu agar ditindak. Gitu ya. Bahkan kami kalau di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali tetap akan mengadvokasi ke masyarakat konsumen, terutama konsumen yang membutuhkan ini, Pak. Karena kemarin kami ditanya oleh Pertamina, loh Pak Putu membela konsumen, terus yang dibela apanya? Benar-benar yang saya membela konsumen yang pengguna 3 kg, Pak. Jadi kalau yang dia tidak pengguna 3 kg ya kita bukan tidak bela gitu, tetap ya kita, tapi tetap saya mengutamakan yang saya. Begitu saya kasih data ke Pertamina, yang kita bela ini baru dia. Ya benar yang betul-betul yang membutuhkan, Pak. Yang itu kita bela gitu. Jadinya nanti dikira kita tidak punya data kan gitu, Pak. Bahwa yang kita bela itu benar-benar orang miskin, orang ini gitu, Pak. Tapi memang masyarakat juga banyak yang yang menilai bahwa kelangkaan ini memang faktor pengoplos ini memang besar sekali perannya, Pak ya. Dan dampaknya ke konsumen ya. Karena kita tahu sendiri di Bali juga kan di Gianyar Mabes Polri turun langsung kan menindak sampai barang buktinya senilai yang sangat besar sekali. Kemudian di Denpasar bahkan sampai sempat kejadian kan sampai menelan korban banyak jiwa itu kan. Kalau dari LPK sendiri gimana ini, Pak, untuk soalnya ini kan kalau kita lihat agak lambat pergerakannya untuk mengungkap para pengoplos ini, sehingga mereka masih nyaman aja gitu. Begini, ini saya kan ibaratnya judi juga ya. Kalau judi itu bagaimana aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Katakanlah kalau memang ada di Bali ya, judi apapun ditindak dengan tegas. Nah, ini pun juga, kalaupun ini dugaan mafia ini benar-benar katakanlah udah terlalu gemuk, udah terlalu menikmati, udah terlalu kuat gitu ya. Terlalu kuat. Ya nggak apa-apa, ditindak saja, ditindak secara pelan-pelan, Pak. Kasihan masyarakat. Lagi-lagi urusan gas. Kita sudah 80 tahun merdeka, masih urusan gas. Nggak dapat gas kan rasanya gimana kita negara berkembang menjadi negara maju gitu loh. Kalau yang saat sekarang kita masih dipotret buram ngelihat bagaimana kok ibu-ibu menangis belum dapat gas, belum lagi harga, belum lagi kenaikan yang hal-hal lain, Pak. Nah, inilah saya berharap kepada aparat penegak hukum ya di Bali yang memiliki otoritas hal itu untuk menindak, mencari tahu dulu, menindak. Bahkan kalau ada oknum-oknum petugas SPBI apalah namanya, tindak saja. Jangan dikasih ampun. Jangan sampai tunggu Mabes Polri yang turun ya, Pak ya. Kasihan kalau hal-hal itu terjadi. Kasihan buat masyarakat juga.
terutama gas yang 3 kg itu nggak sampai disalurkan. Rasanya begini Pak Komang, menariknya begini, karena kami juga waktu ada kelangkaan tuh langsung turun juga di beberapa titik. Ya memang nggak ada, warung nggak jual. Yang dijadikan sub-agen sekarang itu kan sudah mendaftar dia Pak, karena waktu itu ada instruksi dari Pertamina untuk menjadi subagen. Nah sudah dia juga nggak ada yang jual gitu Pak, nggak ada jual. Ini bener-bener gas ini hilang gitu. Ya itu karena ada banyak yang menduga bahwa ada yang nimbun gitu kan, kemudian dioplos menjadi gas 12 kg. Nah itu dia. Prakteknya seperti itu, pada dengan harga yang lebih murah di 12 kg. Betul Pak Komang, jadi pada kesempatan ini kita menghimbau lah gitu ya, kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan. Karena terus terang, dua hal ini Pak Komang, gas 3 kg pasti akan langka, pasti dia akan langka sampai kapanpun, kalau dua hal ini belum. Satu penegakan hukum, menindak, yang nakal ditindak, diproses hukum, yang ngoplos ditindak Pak, kan begitu. Yang kedua pengawasan. Pengawasan itu pasti Pak, jangan sampai ini yang masih menggunakan warung-warung, restoran masih menggunakan LPG kan, dibiarin aja. Dibiarin, dah ditindak. Dibina dulu, kalau nggak dibina ya dibinasakan aja. Padahal di tabung gas sudah tertulis Pak ya. Itu orang miskin. Orang miskin ya. Tapi sekarang orang-orang nggak peduli itu Pak Komang. Sudah ya benar-benar dikasih tulisan orang miskin, itu tetap aja yang menggunakan itu Pak. Nah kemarin nih menariknya itu di beberapa, sempat kita juga investigasi di beberapa warung makan, restoran, sempat dia menggunakan itu. Setelah itu apakah ada pengawasan apa itu, saya coba lagi sambil makan gitu, dan itu ternyata masih digunakan. Beberapa minggu saya coba cek lagi, nah itu udah hilang Pak anunya. Dia mulai, apakah dia tahu saya tapi nah itulah seperti saya bilang, karena 3 kg ini mesti ada keterlibatan pihak pemerintah daerah untuk melakukan sistem pengawas, karena ini kan subsidi Pak. Harga 3 kg ini sangat jauh berbeda. Betul. Dengan yang 12. Ini kan kisaran harganya kalau di yang resmi itu antara 18.000 ya. Sudah ada yang sampai 22. Nah itu kan masih inilah ya. Dibandingkan dengan harga-harga misalnya yang 12 gitu. Itu sudah hampir 200-an ya beberapa itu. Saya nggak tahu 200 itu ya. Nah, dengan adanya perbedaan harga seperti ini, jelas itu pasti ada praktik-praktik kotor dari oknum lah ya Pak. Kita sebut aja oknum ya. Entah dari petugas SPB atau apalah. Kemudian juga ada yang mencari untung dengan cara menimbun untuk memindahkan isi tabung ini. Sebenarnya bukan bahasanya ngoplos, yang memindahkan Pak. Kalau mengoplos itu dicampur. Jadi memindahkan dengan mencari keuntungan Pak. Nah termasuk juga nih saya sebut aja lah, kalau misalnya oknum-oknum yang terlibat di sini, mari kita akhiri, kasihan juga gitu loh. Ya pelan-pelan lah kita akhiri, paling tidak nanti jangan sampai gas 3 kg ini yang diharuskan oleh masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin ini dia tidak dapat. Dia sampai karena kalau di perkotaan nih Pak Komang, di perkotaan saya lihat di beberapa tempat sampai ada yang tidak nggak punya kayu bakar kan gitu. Ini jangan-jangan nih dikembalikan lagi menjadi kayu bakar seperti itu. Bahkan ada yang begini konsumennya Pak, konsumen yang menengah ke bawah Pak, dinaikin enggak apa-apa gitu. Yang penting ada barangnya. Bahkan dia siap dengan harga lebih tinggi. Lebih tinggi. Barangnya ada. Yang penting barang ada. Tapi masalahnya barangnya langka. Barangnya tidak ada. Ini yang bikin betul-betul konsumen kita bukan babak belur lagi Pak. Ini bikin kayak koma gitu loh. Bahkan ada yang dari Denpasar harus mencari ke Bangli katanya kan. Karena sampai tulisan masih ada. Kemarin saya lihat ada beberapa konsumen sampai membeli kompor listrik karena tidak ada gas. Dia membeli kompor listrik, yang akhirnya, kompor listrik itu ternyata kan harus ada beberapa gini Pak. Kompor listrik itu kan ada syarat, harus ada pakai stainless atau apa baru bisa menyala itu. Nah akhirnya sudah beli dia. Nah setelah kasihan juga, lumayan Pak harganya. Nah ini artinya kan kita konsumen-konsumen yang mengadu ke kemarin ke kita itu, nah mudah-mudahan yang di Bali, jangan sampai Bali sebagai daerah pariwisata kita malu juga kalau sampai gas 3 kg ini yang memang betul-betul digunakan oleh masyarakat kurang mampu tidak ada Pak. Ya tapi kan tadi Pak Putu sempat nyinggung terkait harga, yang perbedaan harga ini antara
gas 3 kg ini yang masih disubsidi dengan gas 12 kg. Ada indikasi bahwa karena perbedaan harga yang jauh ini yang membuat masyarakat yang menengah ke atas itu juga akhirnya berburu gas ini sehingga stoknya menjadi berkurang gitu. Seperti itu mungkin dari ada sempat pernah ngecek di Pak. Pernah kita melakukan pengawasan termasuk mengecek hal itu karena harganya murah. Jadi menengah ke bawah itu berburu dia. Dia menggunakan, jadi tidak malu-malu lagi dia menggunakan itu Pak. Seruan, himbauan apapun, bahkan ada tulisan orang miskin tidak dihiraukan Pak. Nah, dengan melihat kondisi hal seperti itu, mungkin bagaimana sih sebenarnya aturan dari pemerintahan sebenarnya udah bagus dia. Sangat komprehensif lah sebenarnya diatur oleh Pertamina segala macam ini untuk peruntukannya. Hanya saja seperti saya bilang tadi, aturan itu harus ada penindakan dan pengawasan. Iya. Ada penindakannya tegas kalau memang terlibat. Kalau ini tidak ada pengawasan dan penindakan itu, apapun aturan yang sudah sangat komprehensif itu akan sia-sia. Iya, di situ kuncinya ya Pak ya. Kuncinya di situ, pengawasan itu. Makanya kita waktu saya wawancara dengan teman-teman media, tolong tingkatkan pengawasan, siapa yang punya otoritas melakukan pengawasan di Bali, karena itu kan ada dibuat bentuk tim Pak. Bentuk tim, itu tim khusus dari Disperindag, apalah itu ya dibuatkan tim lah itu. Nah itu menurut saya itu timnya harus dikuatkan terus itu. Tidak jangan hanya pada saat gas langka saja. Gas langka baru turun gitu. Gas langka baru turun. Ini tim ini harus dikuatkan. Kalau memang itu ada sampai level Bapak Gubernur, tolonglah agar tim ini, jangan kita bicara sampah aja loh Pak. Ini gas kita habis, nggak ada gas ini masyarakat kita. Hajat utama masyarakat. Tolong ini tim ini dikuatkan. Bila perlu kalau kurang anggaran dianggarkan lah gitu ya. Nah, jadi itu anggarkan juga itu kepada timnya itu. Kan kasihan juga kita dikasih tugas, tapi anggarannya kurang kan gitu. Dianggarkan untuk mengawasi. Para pengguna LPG 3 kg ini jangan sampai itu tidak tepat sasaran. Yang sudah semakin lama digunakan, ditimbun, digunakan oleh orang-orang kaya. Kan begitu nih Pak Komang. Tapi pengawasannya lemah. Nggak ada yang ngawasin kok. Kalau ada yang ngawasi, saya enak aja menggunakan ini. Langka lagi Pak. Mungkin Pertamina sudah menyalurkan langka lagi. Nah itu dia. Nah termasuk yang menariknya itu kalau memang itu ada dugaan juga terjadi pelanggaran oleh oknum-oknum SPPI itu, benar-benar saya ingin agar pihak dari Polda atau siapa punya kewenangan itu untuk melakukan mencari tahu, investigasi dan tindak tegas ya. Tindak sampai ada hasilnya Pak. Bila perlu diseret sampai ke ini Pak, diseret sampai ke penegak hukum di pengadilan lah gitu ya. Itu harapan kita sih ya. Kita dari Yayasan Lembaga Konsumen, kita udah hampir berapa tahun teriak-teriak itu Pak Komang, membela konsumen. Sudah kita kasih rekomendasi bersurat, juga nggak mempan. Tetap aja langka Pak. Udah sering LPG. Udah kita menyuarakan juga ya. Pengawasannya, kemudian sering bagaimana nih agar jangan sampailah langka, kan intinya gitu Pak. Tapi tetap langka. Sampai kita cek beberapa agen, sub-sub agen itu, ya memang nggak ada Pak barangnya. Ini sebenarnya makanya kita curiga apa bener nih Pertamina sudah menyalurkan, kalau dia menyatakan sudah didistribusikan, cuman begitu distribusikan. Tapi setelah kita tanya agen-agennya, kemarin kita udah investigasi juga, agennya nggak ada pengiriman Pak. Nggak ada pengiriman emang ya? Iya. Nah inilah kita kan tidak mau menduga-duga nih. Iya. Nggak ada pengiriman barang itu. Sub-agen yang kita tanyakan Pak, bukan konsumen lagi. Sub-agennya nggak ada pengiriman. Nah menurut Pertamina sendiri katanya bahwa kelangkaan ini salah satunya karena permintaan meningkat, terutama dari usaha mikro. Kemudian juga yang karena tidak tepat sasaran itu. Gitu Pak. Ya oke lah kalau memang itu memang apa namanya sempat jadi kelangkaan waktu itu kan karena akan dibuatkan aturan. Yang sudah berkali-kali itu dibuat aturan. Juga nggak mempan. Sempat lagi yang sekian kali aturan yang dibuat itu harus beli lewat KTP, pakai KTP daftar lewat subagen juga harus subagen yang dulu di warung menjadi subagen. Itu juga langka Pak. Juga langka, jadi kelangkaannya itu. Kalau memang kelangkaan itu karena ini muaranya untuk pembenahan tata kelolanya lebih baik dengan aturan, sebenarnya kita dukung sangat kita dukung Pak. Sangat kita dukung.
Tapi kalau nanti sudah dibuatkan tata kelolanya dengan berbagai macam aturan yang baik sebenarnya untuk kedepannya, dan itu tidak akan jalan, itu yang sangat kita sesalkan, Pak. Itu yang perlu dipertanyakan. Boleh dibilang nih aturan kayak angat-angat tai ayam aja aturannya ini. Tidak ada pengawasan, terjadi penimbunan. Nah, makanya kuncinya, maaf ini, kuncinya menurut saya dua itu, pengawasan dan penindakan. Kenapa kita harus bilang berani menindak? Tindak yang terutama yang bermain besar, terutama oknum-oknum yang nakal, entah dia mengoplos lah, kan begitu nih. Ini kepada aparat penegak hukum, terutama Polri ya. Kalau menemukan oknum-oknum pengoplosan itu dimanapun itu agar ditindak lah. Itu sudah ada aturannya, sanksi hukumnya sudah jelas. Cuma masalahnya rame juga ini Pak, bahwa ada backingnya itu ya. Jadi backing ini. Nah, ini yang jadi masalah. Kalaupun itu katakanlah media ada backing, itu pasti ada. Ya katakanlah gitu Pak Mamang. Cuman harapan saya nih karena tuh di pengguna LPG 3 kg ini ya, kepada 3 kg ini yang betul-betul sangat kita dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sangat kasihan sekali ngelihat konsumen yang begitu mengadu ke kita berkali-kali nggak dapat. Karena yang mengadu ke kita itu kita terima terutama yang betul-betul membutuhkan, Pak. Iya, betul. Kalau dia mengadu, dia pemilik warung itu saya tidak respon, Pak. Karena itu berkali-kali Pertamina minta data itu. Pak Putu yang dibela mana, Pak? Saya kasih datanya. Ya benar yang kita bela yang masyarakat yang menengah ke bawah itu, Pak. Yang satu bilang rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, nelayan. Itu yang kita bela, Pak. Nah, ketika ini tidak ada, barangnya tidak ada, tidak terjual, orang pada menjerit segala macam. Kita tanyakan sebagian juga tidak menerima kiriman, Nah ini ada apa sih sebenarnya, kan begitu nih. Oke lah, kalau dibilang sudah didistribusikan, nah kemudian kalau memang ada dugaan-dugaan pengoplosan, menurut saya itu kedepannya harus betul-betul dua hal itu yang dijalankan. Ditindak ya. Penindakan dan pengawasan. Terutama pengawasan dulu ini, karena kemarin saya lihat di tim terkait yang sudah dilibatkan untuk melakukan pengawasan itu Pak memang sudah jalan. Cuman saran saya jangan pada saat-saat langka aja tuh dilakukan pengawasan. Rutin pada saat menjelang hari raya. Karena saat menjelang hari raya memang ada sih khusus pengawasan barang beredar dan jasa. Tapi khusus LPG ini, tim yang sudah dibentuk oleh, apakah ini diikat oleh aturan oleh Pak Gubernur atau siapa, ini dikuatkan dan tetap melakukan pengawasan dan harus melaporkan kalau memang ada yang melanggar, Pak. Ada yang melanggar tuh di mana rekomendasi. Jangan cuma ngawasi tanya jawab gitu saja. Gitu. Hanya mengawasi, hanya mendatangi warung-warung gitu aja ya, Pak ya. Yang mendatangi itu ya tanyakan kalau memang ini ada melanggar itu sanksi. Dia paling tidak direkomendasikan kepada misalnya dia ada tim menemukan nih ada ini ternyata ada restoran banyak menggunakan rodonimbun katakanlah gitu ya. Ini harus ditindak, termasuk juga itu masalah harga juga. Harga itu kan diatur oleh head itu sebenarnya Pak. Sudah diatur di Gubernur Bali punya aturan tersendiri. Saya yakin sebenarnya harga sih tidak ada masalah sebenarnya Pak. Kalau masalah harga itu, hanya menjadi problem itu adalah barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada ya. Jadi berulang-ulang, sering berulang-ulang ya. Sering berulang-ulang. Iya. Ya sekali lagi bahwa ini kita perlu penindakan ya, mungkin terkait pengoplosan mafia ini dengan backing-backingnya ini kita perlu penindakan tegas dari aparat kepolisian ya Pak ya, dari betul. Polri, kemudian itu juga pengawasan dari Pertamina dan juga Disperindak, pemerintah Provinsi Bali, supaya ini bisa segera teratasi nih kelangkaan gas LPG ini ya. Nah juga terkait harga tadi Pak, memang pemerintah sudah menetapkan harga eceran tetapnya di angka 18.000 kan, tapi kan pada kenyataannya di lapangan juga harganya kadang lebih di atas dari itu kan, di Denpasar aja sampai 22.000 kan, bahkan kabarnya sampai di Nusa Penida itu sampai 40.000 ke atas kan. Nah ini terkait harga ini ya Pak Budi bilang tadi sih tidak terlalu masalah, tapi kan paling tidak juga akan membebani masyarakat ini, konsumen ini Pak, gimana Pak Lek? Jadi gini, memang sih ini lagi-lagi bentuk pengawasan Pak Komang. Karena harga itu kan sudah diatur sebenarnya, head sudah diatur oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah juga yang mengatur terkait itu 18.000 dan ternyata barang ini juga
masih banyak, bahkan ada juga sampai mahal juga Pak. Iya betul. Lebih dari 25, lebih itu Pak, ada apalagi juga. saat langka itu, otomatis akan naik. Saat langka dijual 50 mungkin ada yang beli. Iya. Di saat langka. Iya. Nah, tapi ini kan menjadi beban juga buat masyarakat menengah ke bawah, karena dengan adanya harga-harga yang tidak stabil seperti itu. Nah, ini lagi peran bagaimana ke depannya tim terkait agar mengunci harga-harga itu, paling tidak lah head ini berjalan, lagi-lagi diawasi itu, terutama di setiap ini Pak, di setiap kabupaten kota, di kabupaten kota. Nah, kemudian ini juga Pak Komang, ini ada lagi problem juga, selain juga harga, selain kelangkaan gitu Pak ya, yang menjadi beban kita terutama di Denpasar nih Pak. Itu gas 3 kg itu isinya tidak 3 kg lagi Pak. Oh, isinya kurang juga? Kurang lagi nih. Ini sudah jatuh tertimpa tangga juga istilahnya. Isinya Pak. Jadi kalau di dalam konteks di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketika konsumen membeli tabung 3 kg, yang isinya bukan 3 kg, katakanlah 2,5 sekian, 2,5 misalnya. Itu kan lumayan tuh anunya Pak. Isinya kurang dia. Nah, ini sebenarnya terjadi pelanggaran. Nah, ini bahasa hukum sedikit saya anukan. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, itu akan terjadi pelanggaran di pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Di pasal 8 itu bunyinya begini Pak. Pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan takaran itu. Jadi dia kalau memang dijual tidak sesuai dengan ukuran takaran itu kan dia melanggar Pak. Padahal sanksinya dijuntuh pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 5 tahun penjara dan hampir 2 miliar Pak. Itu siapa yang melanggar? Ya warungnya kena juga Pak. Warungnya kena, tapi warungnya juga jangan langsung ujuk-ujuk menjual aja Pak. Timbang dulu. Timbang juga dia ya. dibawakan oleh mana nih? Oleh distributornya apa di mana? Timbang dulu. Kalau memang itu kurang dikembalikan. Karena kalau misalnya konsumen ini jeli nih, kurang isinya ditimbang sama konsumen, kurang, warungnya kena nanti. Termasuk, ini dugaan lagi Pak Komang. Dugaan juga di SPBI ini. Dugaan, jangan-jangan ada permainan kotor dari SPBI-nya. Oknum. Terkait pengurangan ini? Pengurangan. Ayo, siapa yang berani keluar dari SPBI, timbang itu semua. Clear masalahnya. Itu dugaan juga Pak Komang. Nah, ini juga harus diawasi nih. Isinya nih Pak. Kotor lagi itu. Nah, saya menyebutnya oknum ya. Oknum itu. Nah, itu sudah melanggar hukum ya kan? Itu melanggar hukum. Di pasal 62 itu satu tabung aja itu. Kalau sudah diedarkan, kasihan yang kena nanti warung. Tapi kalau warungnya menimbang, dia mengembalikan ini dari mana? Kalau memang kena dari oknum SPBI, pengelola SPBI kena sanksi juga tuh Pak. Berhak dia kena sanksi di 5 tahun penjara dan hampir 2 miliar di Undang-Undang Konsumen. Kalau Undang-Undang Migas lebih keras lagi tuh Pak. Tapi sejauh ini sudah ada nggak yang konsumen gitu komplain kemudian melaporkan? Ada. Kejadian seperti ini Pak? Iya, itu ada konsumen Pak yang melaporkan tiba-tiba dia pasang, kan dia pasang ini tuh meteran tuh, isinya kurang banyak. Sedangkan kalau di daerah lain misalnya gasnya di Singaraja itu full dia Pak. Berarti kita ngukurnya dari meteran itu Pak. Dari itu berarti kurang ini. Nah, makanya kepada masyarakat konsumen untuk membeli itu regulator yang ada apa namanya, biar kita tahu lah yang ada meterannya itu kan mengetahui itu isinya gas itu full apa enggak gitu Pak. Ada kelihatan di situ dia anunya. Nah, makanya ke depan ini juga kepada aparat penegak hukum yang harus kita berikan tugas lah gitu Pak ya. Kita sangat percayalah aparat penegak hukum di Bali gitu ya untuk melakukan ini terutama apa namanya isinya yang kurang Pak, termasuk dugaan-dugaan penimbunan apalah namanya. Di Undang-Undang Perdagangan itu kan tidak boleh ada langka tuh Pak. Ada kelangkaan. Nggak boleh ada kelangkaan ini ya. Ini juga bagaimana proses pendistribusian yang dari Pertamina dibilang sudah didistribusikan, setelah kita cek di agen sebagian tidak ada pengiriman dan memang langka waktu itu. Nah, kita turun langsung Pak. Langsung kita tanya-tanya ke sebagiannya itu. Langsung kita tanya Pak, nama lengkap itu semua agennya di mana. Makanya tidak ada pengiriman, tunggu dulu seminggu katanya. Makanya konsumen itu dibilang nih pendistribusi dari
Pertamina bilang sudah dilakukan pendistribusian dengan benar, tapi kenyataannya lapangan selalu begitu. Dan ini sering sekali Pak Komang. Iya. Sering terjadi. Ya, kita juga beberapa kali melakukan pengecekan ke warung-warung pengecer, memang stoknya memang sudah tidak ada. Biasa banyak tulisan gas kosong. Sebenarnya masyarakat harus mencari kemana-mana gitu. Iya. Ini juga kejujuran dari pihak Pertamina juga kita minta Pak. Kejujuran itu paling tidak lah, karena kasihan juga buat konsumen ya. Kalau memang benar-benar sudah didistribusikan, ya jangan hanya dibilang distribusikan, tapi kenyataannya sebagiannya tidak menerima kiriman. Ini sebenarnya yang terjadi gimana sih sebenarnya, kan begitu kan, biar tidak terjadi kayak ibaratnya wah ini membodohi masyarakat kan begitu. Nah kedepannya kita berharap pihak Pertamina juga untuk ada kejujuran seperti itu. Jangan sampai hal-hal ini akan menjadi hal ini akan terulang Pak Komang, dan ujung-ujungnya sangat memberatkan dan merugikan konsumen terutama para pengguna 3 kg yang benar-benar menggunakan itu. Jangan, kondisi ini jangan dibiarkan terus berlarut-larut ya Pak ya. Kalau ini dibiarkan nih akan terulang lagi Pak, terulang lagi, seolah-olah tidak ada persoalannya, tidak ada upaya penyelesaiannya. Saya benang kusut ini tidak akan selesai ya. Dan ini jangan hal ini terjadi. Kita malu juga 80 tahun merdeka, kasihan gas 3 kg masih langka. Kuncinya pengawasan sama penindakan itu Pak. Memang kita berharap sekali nih penindakan ini ya. Tidak sekedar omon-omon ini Pak ya. Polri atau polisi menyatakan bahwa kita akan menindak tegas pengoplos, tapi ternyata di belakang masih jalan terus gitu Pak, sehingga menyebabkan gas langka dan harganya juga tinggi. Nah, dari Pertamina sendiri sempat menyatakan bahwa harga ini tanda kutip tidak terkontrol ya, ada harga tinggi itu karena tidak ada aturan yang jelas di tingkat pengecer ini Pak. Iya. Nah, benar demikian Pak? Iya, jadi ini harga kan sebenarnya kalau 3 kg ini kan sudah diatur di head itu sebenarnya. Pemda punya kewenangan untuk mengatur itu. Cuma saat sampai di pengecer ini yang tidak ada aturannya. Di pengecer itu, nah inilah persoalan karena mungkin lemahnya ya Pak. Lemah dari sisi pengawasan kemarin. Mungkin jarang itu, sehingga muncullah ada oknum-oknum curang yang memang membuat harga lah gitu ya. Harga-harganya lumayan juga itu. Boleh dibilang lah harga itu bervariasi jadinya Pak Komang. Tapi bagi masyarakat lagi-lagi ini, terutama di Bali, yang saya tanya menarik sekali ini investigasi kita. Itu harga tinggi pun saya siap beli kalau ada gasnya pada saat langka. Tapi kalau biasa sih yang harga 3 kg ini kan sudah ada aturannya, sudah jelas, kayaknya sekian. Nah, jangan sampai saya ada ini penyebabnya orang-orang yang menaikkan harga itu kan gara-gara langka dia Pak. Memanfaatkan momentum. Momentum itu jadinya. Kali bati lebihan. Dimanfaatkan sehingga wah naik juga ini kan gitu, kasihan juga dia. Bahkan ada yang 27 bisa Pak kalau saat langka. Ya, langka. Ada itu Pak, ada memang itu. Saya tanyakan ke konsumennya yang wanita. Nah, lagi-lagi dampaknya ke konsumen Pak ya. Ya, dampaknya ke konsumen, terutama konsumen yang inilah yang kemarin kita kan punya data Pak. Data beberapa konsumen yang tergolong yang inilah rumah tangga yang tidak mampu. Di luar itu saya tidak punya datanya itu. Karena bukan dia pengguna 3 kg. Jadi fokusnya 3 kg aja. Kita punya data, kita juga kan dari dari dinas sosial gitu ya. Tapi dari maaf ya, di dinas sosial data pun juga kadang-kadang saya cek yang punya datanya itu juga orang mampu. Ini sebenarnya dinas sosialnya harus ditata juga sih siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Data dari dinas sosial itu kebanyakan juga yang data itu ada orang-orang mampu ya Pak ya. Ini jangan-jangan ya ada permainan oknum dia di yang waktu pengelolaan BLT ini keluarganya klien atau apa misalnya itu ya. Itu yang kedepannya penataan itu juga harus benar-benar Pak. Yang kita data yang orang miskin tinggal di kos, dia tinggal juga di kos Pak ya, bahkan benar-benar miskin lah itu ya, rumah tangga yang kemarin dia punya boleh dibilang lah dia rumah tangga yang dulunya menggunakan kayu bakar, yang kayu bakar. Nah itu kita punya datanya tuh Pak, data-data dari itu
Nah kemudian bahkan kita juga kadang-kadang sering nyamperin lah gitu ya, beberapa. Kita punya kok data untuk kelompok. Artinya yang seharusnya itu mendapat subsidi itu ya, yang harusnya mendapatkan subsidi itu. Termasuk juga yang kemarin yang para pedagangan itu Pak, para pedagang apa namanya itu, gorengan namanya itu ya. Kemarin juga nggak dapat itu Pak, bahkan ada yang nggak jualan itu, nggak jualan dia, terus diganti dengan apa namanya, gas yang kecil itu, gas yang dari menggunakan gas kecil itu, itu digunakan sementara. Nah ini kan UMKM yang menengah bawah yang benar-benar ini juga harus jangan sampai gas ini akan menjadi hal-hal yang sangat menakutkan Pak. Jadi saya anggap ini menakutkan gas ini yang 3 kg. Menakutkan karena tidak ada. Tapi ada juga masyarakat yang menilai bahwa sepanjang masih ada subsidi gas 3 kg ini, masalah ini akan terus ada gitu, benar ini? Betul Pak, ya. Jadi ada hal itu pasti akan terjadi. Tapi yang penting itu tadi mungkin seperti Pak Putu bilang bahwa penindakan dan pengawasan itu Pak ya. Jadi muara itu akan terjadi Pak. Makanya ini karena ini kan perbedaan harganya sangat jauh mencolok antara yang 3 kg, yang 5 kg sampai yang 12 itu sangat mencolok. Di sini ada oknum sekali lagi ya. Ini kalau kita berbicara mafia, oknum banyak mata rantainya tuh Pak. Banyak mata rantai segala macam itu. Nah, seperti saya bilang tadi itu pengawasan penindakan itu. Dan masyarakat juga harus berani ngelapor. Berani ngelapor kalau memang misalnya isinya kurang, gitu ya. Kasihan sudah sudah langka, mahal, isinya juga kurang. Benar-benar. Oke Pak Putu, terima kasih nih waktu dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini didengar oleh ya aparat-aparat kemudian pihak yang berwenang ya, dari kepolisian, pemerintah dan juga Pertamina. Dan juga tentu juga bagi konsumen ya, yang selama ini mungkin seharusnya tidak menggunakan gas LPG tersebut, tapi masih menggunakan gas LPG. Usaha-usaha yang tidak seharusnya menggunakan gas LPG ini bisa sadar juga Pak ya, untuk bisa mengatasi persoalan kelangkaan gas ini. Nah, sekali lagi yang disampaikan Pak Putu tadi, kuncinya adalah penindakan dan pengawasan. Nah, itu yang kita harapkan sehingga masalah kelangkaan gas ini bisa teratasi. Oknum-oknum yang masih mengoplos, kemudian mafia-mafia yang masih bermain terkait gas ini bisa ditindak tegas sehingga benar-benar tidak lagi ada kelangkaan gas LPG ini. Karena ini mengandung terkait hajat orang banyak kebutuhan utama bagi masyarakat. Baik, demikian Tribuners Semeton Tribun Bali. Terima kasih. Sukses semua Pak Putu. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.